Chapter 151 berjudul Permintaan Klein. Azik dan Klein berjalan menuju ke kota Lamut sambil berdiskusi. Azik mengatakan kalau ingatannya masih belum pulih sepenuhnya. Namun ia menduga kalau ia adalah seseorang yang sudah hidup sangat lama. Mendengar jawaban itu, Klein hanya berkata dalam hati, "Tuan Azik, kau harus benar-benar mempertimbangkan apakah kau masih bisa disebut sebagai seseorang." Namun Klein tak berani mengatakan isi pikirannya itu. Klein kemudian menyampaikan teorinya tentang Tuan Azik, bahwa Tuan Azik akan meninggal dalam beberapa ratus tahun sekali dan setiap kali bangun dari kematian, Tuan Azik akan kehilangan ingatannya sebelumnya. Klein juga menjelaskan pada Tuan Azik, mungkin Tuan Azik tak perlu pergi keluar dari Tingen untuk mencari masa lalunya karena perlahan-lahan ingatan itu akan bangkit kembali. Saat Tuan Azik pertama kali bangun di Backland dan lupa tentang semua masa lalunya, namun sudah memiliki dokumen identitas dan dokumen lain yang dibutuhkan, itu berarti ada seseorang yang telah mempersiapkan semua itu, dan orang itu kemungkinan besar adalah Tuan Azik sendiri sebelum meninggal. Dengan kata lain, Tuan Azik dari masa lalu. Agar saat bangkit dari kematian, Tuan Azik akan segera dapat beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Mendengar teori Klein itu, Azik pun berhenti berjalan dan menatap ke arah cahaya samar-samar yang terpancar dari kota Lamut yang sudah dekat. Azik mengatakan kalau mungkin orang tua yang selama ini ia cari adalah dirinya sendiri di masa lalu. Dan ia juga memiliki dugaan kalau ingatannya akan kembali secara utuh saat mendekati akhir dari kehidupannya. Namun Azik tak ingin menunggu selama itu. Ia ingin lebih proaktif dan mencari ingatannya yang hilang. Klein pun mendukung pemikiran Azik itu. Lalu Klein meminta sesuatu permintaan pada Tuan Azik. Klein berkata, "Kuharap Tuan Azik, kau bisa pergi ke kota yang jaraknya antara 2 sampai 5 jam perjalanan dari Tingen dengan kereta kuda minggu depan. Atau minggu depannya lagi, aku ingin kau menyebabkan suatu insiden paranormal. Sesuatu yang tidak akan membahayakan siapapun. Dilihat dari bagaimana kau mencoba mencari penjahat itu menggunakan koneksi garis keturunanmu, kurasa kau cukup mahir dalam bidang jiwa yang telah mati." Azik pun mengatakan tak masalah. Klein lalu memberikan instruksi pada Tuan Azik. "Terima kasih Tuan Azik, ini sangat penting bagiku. Lalu sebagai tambahan, kau hanya bisa memilih pengikut Dewi Evernight sebagai target ya, dan jangan tinggalkan petunjuk apapun." Hanya dengan cara ini, sebuah insiden akan diserahkan ke Nighthawk di Tingen. Dengan begitu, Klein bisa ikut dalam misi dan menyarankan untuk menggunakan artefak yang disegel nomor 3-0782, The Mutated Sun Sacred Emblem atau pin matahari suci yang bermutasi, sehingga Klein bisa meminjam artefak itu dan kemudian mengekstrak darah dewa dari artefak itu. Itu adalah item yang paling kuat yang bisa Klein dapatkan untuk saat ini. Menurut informasi, mencuri sedikit kekuatan artefak tidak akan merusaknya, kemungkinan hanya akan memperpanjang waktu pemurnian arwahnya. Klein ingin mendapatkan kekuatan itu karena Klein menduga orang di balik semua kebetulan dalam hidup Klein yang berada di bangunan dengan cerobong asap merah belum meninggalkan kota Tingen, dan sepertinya orang itu sangat kuat. Mendapati Tuan Azik bersedia membantu Klein, ia merasa senang dan perjalanan jauhnya ke kota Lamut terasa tidak sia-sia. Pada pukul 11:30 malam, Klein sampai di rumah dan mendapati kakaknya, Benson, masih duduk di sofa ruang tamu diterangi lampu gas sedang membaca buku untuk belajar. Klein menjelaskan kalau ia pergi ke kota Lamut dengan Tuan Azik. Benson pun mulai mengantuk setelah belajar dan berencana akan tidur. Saat itu, Klein teringat Nona Justice dan mengatakan pada Benson kalau perusahaan tempatnya bekerja memiliki koneksi dengan kepolisian dan mendapatkan info kalau kerajaan Lone Kingdom akan mereformasi penerimaan pegawainya dan ada usulan untuk melakukan tes ujian masuk dan terbuka untuk umum untuk penerimaan pegawai negeri. Klein menekankan kalau itu hanya usulan dan belum tentu usulan itu diterima. Namun begitu, Benson semakin bersemangat untuk belajar dan ingin merubah nasibnya. Benson pun berkata, "Aku akan belajar dengan sangat keras. Entah usulan itu diterima atau tidak. Aku akan berusaha sebaik mungkin
untuk melepaskan diri dari keadaanku saat ini dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Belajar itu adalah perbedaan terbesar antara manusia dan babon berambut keriting. Mendengar itu, Glenn hanya bergumam dalam hati. Tidak. Penelitian menunjukkan bahwa babon memiliki tingkat IQ yang lumayan dan tingkat kemampuan belajar tertentu. Glenn mengejek dalam diam dan melihat Benson berjalan menuju ke lantai 2. Setelah Glenn makan sisa makan malam Melissa dan Benson, ia segera masuk ke kamarnya dan kemudian mengunci pintu. Ia mengeluarkan pisau peraknya dan membuat dinding spiritualitas untuk menyegel kamarnya. Ia ingin meramalkan di dunia kabut kelabu apakah memanggil atau mensummon Neville yang tak berasal dari era ini akan berbahaya. Catatan, ini maksudnya adalah ritual yang diajarkan Deli pada video sebelumnya ya. Ritual untuk memanggil arwah pengirim pesan milik Deli. Namun, Glenn ingin mengganti objek pemanggilannya dari arwah pengirim pesan menjadi Neville yang tak berasal dari era ini, dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke chapter 152 yang berjudul Upaya yang Bagus. Di dunia kabut kelabu, Glenn duduk di kursi kehormatan di ujung meja kuno berpintik panjang. Lalu ia memunculkan perkamen kulit kambing dan menuliskan prosedur ritual pemanggil yang akan Glenn lakukan di perkamen kulit kambing itu. Setelah menelitinya sebanyak 3 kali, ia kemudian menuliskan pernyataan ramalannya di bagian bawah. Akan ada bahaya jika ritual di atas dilakukan di luar dunia kabut ini. Setelah itu Glenn mengeluarkan pendulum arwahnya dan menggantungkan bandulnya di atas tulisan yang ia tulis dan merapalkan pernyataan ramalan sebanyak 7 kali. Dan hasilnya pendulum itu berputar berlawanan arah jarum jam yang artinya pernyataan ramalan Glenn hasilnya negatif. Berarti akan aman untuk melakukan ritual di dunia nyata. Glenn pun segera keluar dari dunia berkabut dan kembali ke kamarnya. Glenn lalu membersihkan mejanya dari barang-barang dan segera mencoba ritual itu. Ia menggesekkan spiritualitasnya ke sumbu lilin sehingga menimbulkan percikan api dan lilin pun menyala. Di bawah cahaya redup lilin yang berkedip, Glenn meneteskan minyak esensial, ekstrak, dan bubuk beberapa herbal yang dibutuhkan ke api lilin itu. Aroma yang menenangkan seketika memenuhi udara dan ruangan berganti antara terang dan gelap. Mundur 2 langkah, Glenn menatap lilin yang mewakili dirinya dan merapal dalam bahasa Jotun. Aku. Lalu ia beralih ke bahasa Hermes. Aku memanggil atas namaku. Neville yang tak berasal dari era ini. Penguasa misterius di atas kabut kelabu. Raja dari kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Tepat saat ia selesai berbicara, ia merasakan cahaya lilin yang bergoyang tiba-tiba menari dengan kuat dan menghasilkan pusaran dengan aroma di sekitarnya. Pusaran itu menyerap spiritualitasnya dengan kecepatan yang luar biasa. Glenn lalu lanjut merapalkan mantranya. Bunga tidur, ramuan milik bulan merah, mohon berikan kekuatanmu pada mantraku. Glenn menahan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh spiritualitasnya yang terkuras saat ia selesai membaca mantra. Kemudian ia melihat cahaya lilin berhenti bergoyang. Cahaya itu ternoda oleh kilau abu-abu yang meluas hingga seukuran telapak tangan. Aku tidak memanggil apapun? Oh iya, mungkinkah aku perlu menanggapinya di atas kabut abu-abu? Sungguh merepotkan untuk memanggil diriku sendiri, gumam Glenn sambil memegangi dahinya yang sakit. Glenn lalu menenangkan diri dan melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam, membentuk persegi sambil membaca mantra dan akhirnya ia berhasil masuk ke dunia di atas kabut kelabu. Ia melihat ada cahaya berkedip-kedip di atas kursi kehormatan di meja kuno. Cahaya itu berasal dari simbol aneh di belakang kursinya. Simbol aneh itu terdiri dari mata tanpa pupil, simbol yang melambangkan kerahasiaan, dan beberapa garis yang terpelintir atau terpilin di bawahnya. Glenn menanggapi simbol aneh itu dari jarak beberapa meter, lalu ia mendengar, Aku memanggil atas namaku Neville yang tak berasal dari era ini. Penguasa misterius di atas kabut kelabu, raja dari kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Kemudian ia melihat gelombang spiritualitas yang terpadu dengan cahaya beriak dan kemudian membentuk pintu ilusi namun tak berbentuk. Pintu tak terbentuk itu
bergetar seolah-olah ingin dibuka. Glenn seketika beringinan kuat untuk mendorong pintu itu agar terbuka. Namun sekuat apapun Glenn mendorongnya, pintu itu tak dapat didorong terbuka. Glenn pun menamai pintu itu pintu pemanggilan. Glenn menduga kalau pintu pemanggilan itu belumlah sempurna, karena kekuatan spiritualitas Glenn belum terlalu tinggi, dan mungkin setelah ia naik sequence 8 dan spiritualitasnya mulai naik, pintu pemanggilan itu akan sempurna. Glenn akan mencoba ritual itu lagi setelah sequence 8. Setelah itu ia keluar dari dunia kabut kelabu. Di dalam kamarnya, Glenn segera merapikan semuanya, menghilangkan dinding spiritualitas, dan pergi tidur. Di dalam mimpinya, ia sedang membaca koran. Koran ini bernama Koran Jujur Kota Dingin. Kapten Dun Smith datang lagi ke mimpi Glenn. Kali ini Kapten Dun hanya duduk di sofa single di ruang tamu sambil dengan santai duduk menyilingkan kakinya. Ia duduk sambil memperhatikan Glenn. Glenn yang sudah tahu kalau ini hanya mimpi, ia berpura-pura kalau ia tak sadar sedang bermimpi. Ia hanya membolak-balik halaman koran 5 menit, 10 menit, bahkan sampai 15 menit. Kapten hanya memandangi Glenn. Glenn berkata dalam hati, "Kapten, apa yang mau kau lakukan kali ini? Lihatlah mimpiku ini. Ini hanyalah mimpi yang simpel kan?" Glenn lalu memandang Dun dan tersenyum. Kemudian ia berdiri dan menuju ke dapur untuk mengambil sehelai kain dan memulai mengelap meja makan dan meja kopinya. "Tidak ada yang menarik dalam mimpiku ini, Kapten. Cepat pergi. Kenapa kau tidak berpura-pura saja menjadi hantu dan aku akan berpura-pura ketakutan? Lalu kau bisa menyelesaikan aktingmu sebagai nightmare atau mimpi buruk." Glenn berdoa dalam diam dan mengangkat kepalanya. Tetapi yang dilihatnya hanyalah mata abu-abu tua Dun yang masih menatapnya. Beberapa saat kemudian Dun Smith akhirnya berdiri dan melangkah pergi. Glenn menahan nafas dan memperhatikan Dun meninggalkan rumahnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan. Ketika semuanya sudah kembali normal, Glenn menghela nafas lega. "Ini sungguh mimpi buruk," kata Glenn dalam hati. Di tempat lain, di Backland bagian barat, Phillips Department Store. Phillips adalah salah satu departemen store ternama di kerajaan Lone Kingdom. Toko ini hanya dibuka untuk para bangsawan dan orang kaya yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Selalu ada kereta kuda mewah yang terparkir di luar dengan berbagai emblem tercetak di atasnya. Tak hanya aman untuk berbelanja, tempat ini juga menjadi tempat berkumpul yang populer karena aturan ketat terhadap setiap anggotanya. Audrey membawa pelayannya, Anne, dan anjing golden retriever-nya, Susie. Di bawah arahan seorang pelayan yang penuh perhatian, ia turun dari kereta kuda dan berjalan melewati pintu masuk. Di sepanjang jalan, ia melihat putri-putri Viscount, Countess, dan gadis-gadis dengan orang tua berstatus sosial tinggi. Ia tetap menjaga keanggunannya dan menyapa mereka semua dengan anggun. Ia berkomunikasi dengan berbagai bangsawan tentang berbagai topik. Misalnya, ketika ia bertemu dengan seorang kontis tertentu, ia akan memuji gaun sang kontis itu. Dan ketika ia menyapa seorang baronis tertentu, ia akan memuji penampilan luar biasa suami sang barones di House of Lords. Audrey sebelumnya tidak pandai dalam hal itu. Ia terlalu keras kepala dan terlalu arogan. Namun kini ia bahkan tak perlu berusaha keras untuk merespon dengan sempurna. Di mata seorang spektator atau bahasa Indonesianya adalah penonton, sebagian besar emosi dan pikiran para bangsawan wanita tergambar jelas di wajah mereka. Sesampainya di lantai 2, Audrey berbelok ke sebuah toko yang menjual gaun-gaun siap pakai. Pelayan di toko itu adalah seorang gadis mungil. Ia mengenakan gaun hitam putih dan berambut pirang sebahu. Ia adalah si arbiter atau bahasa Indonesia adalah pengadil, sequence 9, Xiao Derecha. Audrey menatap Susie tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Anjing itu langsung mengerti maksud pemiliknya dan berlari ke counter lain. Pelayannya, Anne, mengejar Susie untuk mencoba menyeretnya kembali. "Bagus sekali, Susie," puji Audrey dalam hati. Ia berjalan ke samping Xiao Derecha, berpura-pura melihat-lihat berbagai gaun. "Untuk apa kau mengatur pertemuan denganku di sini?" Xiao Derecha bertanya dengan berbisik sambil memperkenalkan gaun-gaun itu dengan lantang. Suaranya lembut seperti anak kecil. "Di mana pelayan aslinya?" tanya Audrey alih-alih menjawab. Xiao melihat sekeliling dan berkata, "Aku berhasil membujuknya. Dia senang bisa beristirahat pagi ini."
Audrey memandangi gaun dengan gaya yang berbeda-beda sambil mengeluarkan selembar kertas terlipat rapi dari tas tangan kulit dombanya dan diam-diam memberikannya pada Sio. Laksamana muda Hurricane Hilangos telah menyelinap ke background. Ini potretnya. Kuharap kau bisa menemukannya untukku. Oh, dan hati-hati jangan menarik perhatiannya. Sio menerima selembar kertas itu dan membukanya untuk melihatnya sekilas. Ia melihat bahwa itu adalah potret seorang pria berusia 30-an yang tampak seperti aslinya dengan dagu lebar yang unik. Audrey berkata dalam hati, "Aku pernah terus-menerus dipuji oleh guru seniku." Audrey melirik Sio dan mengangkat kepalanya. Audrey menambahkan, kerajaan menawarkan hadiah 10.000 pound untuk Hilangos. Bahkan orang yang hanya memberi petunjuk pun pasti akan diberi hadiah beberapa ratus pound. Tepat saat ia menyelesaikan kalimatnya, ia melihat mata Sio berbinar gembira, seperti yang ia duga. Selanjutnya kita masuk ke chapter 153 yang berjudul Langkah Terakhir Menanamkan Fondasi. Rahang lebar yang unik, rambutnya disanggul seperti ksatria kuno, mata yang menatapmu dengan senyum dingin. Xiodereka setengah terkulai di sofa saat ia mengamati potret yang diserahkan Audrey kepadanya. Di matanya, pria itu bagikan tumpukan uang berjalan. Setelah mengingat-ingat penampilan bajak laut Hilangos, ia melanjutkan membaca deskripsi yang tertulis di bagian bawah halaman. Rambut coklat, mata hijau tua. Potret itu hanya sebagai referensi umum, karena target memiliki kemampuan untuk bertransformasi menjadi orang lain. Tidak diketahui berapa lama ia bisa mempertahankan transformasi tersebut. Sio kemudian berkata dalam hati, potret itu hanya sebagai referensi. Target memiliki kemampuan untuk bertransformasi menjadi orang lain. Hanya sebagai referensi, bertransformasi menjadi orang lain. Lalu kenapa aku menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengingat wajahnya? Sio memasang ekspresi bingung seolah-olah baru pertama kali ia menyaksikan niat jahat dunia terhadapnya. Kemudian ia melihat ke arah Forswell, si pemalas yang terkulai dan sedang rebahan di sofa di seberangnya. Ia tampak bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin mencari orang ini. Kita tidak tahu seperti apa rupanya kan? Yang kita tahu dia bukan dari Backland. Terlalu banyak pendatang yang datang ke Backland setiap hari. Force mencoba untuk duduk, namun gaya gravitasi sofa yang empuk membuatnya gagal setelah 3 kali mencoba. Aku hanya seorang apprentice atau bahasa Indonesianya adalah murid, bukan seorang arbiter atau bahasa Indonesianya pengadil. Ia cemberut sambil meletakkan tangannya di sandaran tangan sofa. Ia berhasil menarik dirinya ke posisi duduk. Apa wanita itu berpikir kita ini nabi? Canda Forswell. Sio hendak menjawab ketika ia menyadari masih ada catatan kaki yang belum ia baca. Ia melafalkannya dengan lembut. Cara pencarian yang disarankan adalah sebagai berikut. 1. Hilangos membawa benda jahat. Benda itu harus melahap tubuh, darah, dan jiwa seseorang yang masih hidup setiap 2 hari sekali. Kau bisa mempertimbangkan untuk mencari gelandangan yang hilang sebagai petunjuk. 2. Cari informasi Hilangos secara menyeluruh dan buatlah profil tentang hobi dan perilakunya yang unik. 3. Fitur wajah seseorang mungkin berubah, tetapi selama ia belum menerima pelatihan khusus, ia akan cenderung bertindak seperti dirinya sendiri. Seperti makanan yang ia sukai, gaya berjalan, gerak-gerik yang biasa ia lakukan, dan banyak detail lainnya. Force mengangguk sambil mendengarkan. Nona Audrey bukanlah remaja polos yang naif seperti yang dirumorkan. Dia memiliki hati yang teliti dan pengamatan yang sangat tajam, kata Forswell. Benarkah? Tanya Xioderecha dengan ragu. Kemudian Xioderecha berkata lagi, aku yang akan bertugas mengumpulkan informasi. Bisakah kau menganalisa tumpukan emas? Bukan, maksudku hobi dan sifat unik bajak laut itu. Vos membuka matanya lebar-lebar dan mengguncang kotak baja berisi rokoknya. Kau tega sekali melakukan ini. Bagaimana bisa kau membuat seorang penulis yang lembut dan sensitif melakukan konsolidasi, analisis, dan deduksi? Sio melirik teman baiknya itu sambil memancarkan aura berwibawa tanpa menyadarinya. Ada paragraf menarik tentang deduksi di novel Villa Pegunungan Stormwindmu. Vos menarik bahunya ke belakang dan menundukkan kepalanya. Ia menatap meja kopi sambil berkata, kau tahu berapa banyak rambutku yang rontok?
Berapa banyak waktu tidurku yang hilang hanya untuk paragraf itu? Ia segera mengangkat kepalanya dan menatap Sioderecha, lalu menundukkan kepalanya sekali lagi dan menggerutu. Hidup ini singkat. Terlalu banyak hal yang perlu kita lakukan. Mengapa kita harus membuang waktu untuk tugas-tugas yang tidak menarik dan remeh seperti itu? Itu sangat masuk akal, kata Sio dalam hati. Sio hampir mengangguk setuju. Ia berjuang keras untuk mempertahankan otoritasnya sebagai arbiter. Lalu, apa kau punya cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Ia menekan suaranya dan membuat suara kekanak-kanakannya terdengar lebih dalam. Force berpikir selama hampir 20 detik, kemudian ia mendongak. Kita bisa menyewa seorang profesional. Setelah kau selesai mengumpulkan informasi tentang Laksamana Muda Hurricane, kita akan menghapus namanya dan menyerahkannya kepada detektif yang hebat. Lalu, meminta detektif itu untuk melakukan konsolidasi dan deduksi. Kita hanya perlu membayarnya. Sioderecha berkata dalam hati, kenapa aku tidak terfikirkan hal itu? Force dan Sio saling berpandang tanpa berkata apa-apa. Ketika suasana menjadi canggung, ia berdiam. Baiklah, kita akan melakukan sesuai rencanamu. Kau yang bayar biayanya ya. Di jalan Howe Street, di klub ramal, Glenn yang kecapean karena telah berkeliling dingin mencari bangunan dengan cerobong asap merah namun belum berhasil, mampir dulu ke klub ramal untuk istirahat dan minum teh. Seperti biasa, ia bertemu dengan Angelica yang cantik. Angelica terkejut karena tidak biasanya Glenn datang ke klub pada hari Jumat. Pada kesempatan ini, Glenn mengatakan kalau ia akan semakin jarang ke klub ramal, jadi ia minta tolong Angelica tak perlu merekomendasikan namanya lagi pada pengunjung di klub ramal. Setelah itu Glenn menuju ke jalan Daffodil Street untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Glenn masuk dan membuka kotak surat. Ia melihat ada sebuah surat yang sepertinya diletakkan di sana belum lama. Surat itu dari Tuan Azik. Glenn membuka suratnya dan membaca. Isinya, aku akan ke kota Morse pada hari Minggu dan kembali pada hari Rabu. Glenn lalu berkata dalam hati, sebagian besar penduduk kota Morse adalah penganut Dewi Vernet. Tuan Azik akan pergi ke sana pada hari Minggu, yang berarti Nighthawks baru akan menerima informasi jika ada tragedi di sana pada hari Selasa atau Rabu. Saat itu aku akan bisa ikut misi. Tuan Azik mengingat permintaanku. Kuharap ia ingat untuk tidak melakukannya dengan emosi. Memanggil roh dan melakukan sesuatu yang menakutkan saja sudah cukup. Memanggil roh dan melakukan sesuatu yang menakutkan saja sudah cukup. Glenn mengangguk pelan. Ia melepaskan spiritualitasnya untuk membuat gesekan sehingga memercikan api yang membakar surat itu. Ia menjentikan tangannya, mengubah surat itu menjadi abu dan membiarkannya jatuh ke tanah. Keesokan harinya, di Sabtu siang, Glenn mengenakan jaket windbreaker hitam dan topi top hat masuk ke perusahaan keamanan Blackthorn dengan membawa tongkatnya. Ia menyapa Roseanne dan bercengkerama dengannya seperti hari-hari biasa. Roseanne adalah gadis yang ceria dan sedikit cerewet, jadi tanpa Glenn memulai percakapan pun, Roseanne akan memulai obrolan terlebih dulu. Setelah berbincang sebentar, Glenn lalu berjalan melewati sekat dan mengetuk pintu ruangan Dun Smith yang terbuka. Silakan masuk. Dun menatap Glenn dan segera menyesuaikan postur tubuhnya. Glenn telah menyelidiki kapten selama 2 hari terakhir. Ia memastikan bahwa Dun Smith tidak menyebutkan metode acting karena ia sedang mencobanya. Jelas bahwa ia juga berhati-hati terhadap para petinggi gereja. Maka ia menutup pintu dan duduk di hadapan Dun. Ia berkata dengan ekspresi yang serius, namun sedikit bersemangat. Kapten, kurasa aku telah menguasai ramuan Sequence 9 Seer, atau bahasa Indonesia adalah peramal, sepenuhnya. Aku ingin mengajukan proposal khusus untuk Next Sequence. Selanjutnya kita masuk ke chapter 154 yang berjudul Berbagi Pengalaman. Dun lalu bertanya, apa kau yakin? Ada sedikit perubahan pada ekspresi wajahnya. Ia tampak sudah siap dengan permintaan Glenn tersebut, tetapi ia tak menyangka akan secepat ini. Glenn lalu berkata dalam hati, Kapten, kenapa kau terlihat lega? Glenn tidak menyembunyikan senyumnya saat berkata, aku yakin, Kapten, ketika kau menguasai ramuan sepenuhnya, kau akan merasakan sensasi yang sangat istimewa dan ajaib. Perasaan yang membuat kau tak ragu kalau kau sudah benar-benar mencerna potion atau ramuan. Perasaan istimewa dan ajaib ya. Dun menggumamkan kata-kata itu perlahan dan alisnya perlahan berkerut.
Glenn bergumam dalam hati. Hah? Kapten naik sequence 2 kali tanpa mencerna ramuannya sepenuhnya? Oh, tentu saja. Jika ia tidak tahu tentang metode acting kan, akan sulit untuk mencerna sepenuhnya. Ia pasti telah menggunakan waktu yang sangat lama untuk mencernanya dan secara tidak sadar berakting untuk meminimalkan risiko kehilangan kendali. Kapten yang malang. Glenn diam-diam menatap Dun Smith, tetapi ia tidak berbicara atau mengatakan apapun lebih lanjut agar Dun dapat berpikir dengan hati-hati. Dun Smith menyarankan pada Glenn agar menunggu setahun lagi untuk menyerahkan proposalnya. Hal itu agar gereja tidak mencurigai Glenn dan menaruh perhatian khusus padanya. Namun Glenn meyakinkan Kapten Dun dengan mengatakan kalau dalam 2 bulan terakhir, Nighthawk terlalu banyak mengalami kejadian yang berupa kebetulan. Dimulai dari kasus penculikan Elliot yang kebetulan, ruang seberang tempat Elliot disekap adalah rumah Ray Bieber yang merupakan keturunan dari keluarga Antigonus, yang mana hal itu memberi clue tentang keberadaan buku catatan keluarga Antigonus. Lalu, ada lagi pengiriman artefak yang disegel nomor 2-049 yang tertunda. Namun, Ray Bieber tidak meninggalkan Tingen dan malah mencoba menyerap kekuatan dari buku itu di pelabuhan. Selanjutnya adalah saat pesta ulang tahun dan memicu insiden Hannas Vincent. Glenn menyelidikinya dan terjadilah insiden di perpustakaan yang berkaitan dengan Ordo Aurora. Karena kebetulan-kebetulan itulah Glenn merasa tak aman dan ingin segera naik sequence. Glenn juga tak lupa menyebutkan, mungkin ada seseorang di balik semua kebetulan itu. Mendengar itu, Dun pun menyetujui jika Glenn menyerahkan proposal khususnya. Dun pun menyuruh Glenn mengetik sendiri. Pelajaran mistisisme Glenn sudah selesai, jadi ia tak buru-buru pergi ke basement. Melainkan ia menuju ke ruang staf sipil. Di dalam ruangan itu ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Staf sipil baru perusahaan keamanan Blackthorn. Melihat Glenn yang mengetik dokumen dengan mesin ketik, mereka pergi untuk menjaga kerahasiaan dokumen Glenn. Glenn sudah mempersiapkan kata-katanya dan ia hanya perlu waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Tepat saat ia hendak menyelesaikan proposal khususnya, Leonard Mitchell keluar dari toilet. Ia melihat sekeliling sambil mengancingkan kemejanya, meskipun rambutnya berantakan. Namun ada suatu keindahan yang sulit dijelaskan darinya. Leonard bertanya pada Glenn, "Laporan apa yang sedang kau tulis?" Leonard melihat sekeliling ruang staf sipil sambil bersandar di kusen pintu dengan kaki kanannya berjinjit untuk menyeimbangkan diri dan tangannya dimasukkan ke dalam saku. Mata hijaunya mengamati Glenn dengan penuh minat. Glenn mengetik kata terakhir dan tanda baca terakhir. Ia kemudian menoleh dan tersenyum. "Ini proposal khusus." "Proposal khusus?" tanya Leonard bingung. Glenn lalu menjawab, "Iya, proposal khusus untuk naik sequence 8. Leonard yang terkejut bertanya lagi, "Kau sudah berhasil mencerna potionmu?" Glenn berkata dalam hati, "Mencerna? Bro, kau juga lumayan tahu rupanya." Glenn lalu memegang proposal khususnya yang telah selesai dan berkata, "Benar, aku ingat seseorang pernah mengatakan kalau di luar sana ada beberapa orang spesial yang bisa melakukan hal yang orang lain tak bisa, seperti aku, seperti kau." Leonard kehabisan kata-kata sejenak. Ia mengubah posturnya, menyilangkan kedua tangannya di dada, lalu berkata, "Tidakkah ini terlalu berisiko?" Glenn pun menjelaskan lagi apa yang sudah ia katakan pada Kapten Dun pada Leonard. Leonard berkata, "Mungkin aku juga harus cepat-cepat. Apa kau mau berbagi pengalamanmu yang dengan cepat mencerna potion itu kepada kami untuk mengurangi risiko hilang kendali?" Glenn pun menjawab, "Aku sangat bersedia." Tentu saja demi keamanannya, Glenn tak bisa mengatakan sejelas yang ia katakan pada Dun Smith. Paling-paling ia bisa menjelaskan gagasan itu secara samar-samar, agar tak membuat siapapun yang diutus oleh petinggi waspada. Leonard yang tak sabar berkata, "Kalau begitu, ayo lakukan sekarang." Ia menarik Glenn ke ruang hiburan. Tempat pada saat itu, selain Royal yang sedang bertugas di gerbang Canis, Frye, Genley, dan Sikaton sedang bermain kartu di sana. Leonard mengetuk pintu yang setengah terbuka. Ia masuk lalu berkata, "Teman-teman, perkenalkan, pria di sebelahku ini, Tuan Glenn Moretti, orang yang telah menguasai ramuan sepenuhnya dalam 1,5 bulan." Glenn berkata dalam hati, orang ini sungguh drama." Glenn tiba-tiba merasa canggung. "Apa?" seru Sikaton dengan terkejut. Bahkan Sikaton, penulis yang tidak terkenal dan hampir tidak pernah menjual buku itu, memuringkan kepalanya seolah tak percaya dengan kemampuan pendengarannya.
Leonard, jangan bercanda. Kau selalu melebih-lebihkan, kata Kenley sambil menutup kartunya tanpa daya. Freye memegang kartunya sambil menatap Glenn. Ia terdiam beberapa saat dan berkata, "Apa kau yakin sudah menguasai ramuan itu sepenuhnya?" "Benar, aku yakin." Glenn bisa merasakan kekhawatirannya dan mengangguk dengan yakin. "Ada indikasi yang jelas," tambah Glenn. Leona terkekeh dan menunjuk kertas di tangan Glenn sambil berkata, "Ini proposal khusus yang akan diserahkan. Proposal khusus untuk naik ke sekuens 8. "Bagaimana kau bisa melakukannya?" kata Sekatorn yang sepertinya punya banyak pertanyaan, tetapi ia hanya menyuarakan pertanyaan yang paling membuatnya khawatir setelah menarik nafas dalam-dalam. Biasanya ia pendiam dan elegan, tetapi kini ia memiliki gairah membara di matanya yang tak terbendung. Glenn perlahan duduk. Ia merendahkan suaranya dan menjawab, "Aku mendapat inspirasi dari pepatah Mystery Prayer." Kemudian Leonard berkata, "Lakukan sesukamu dan jangan menyakiti?" Glenn lalu menjawab, "Benar. Menurut informasi rahasia Nighthawk, mengikuti pepatah ini mengurangi kemungkinan Mystery Prayer kehilangan kendali." Glenn menjelaskan apa yang dipelajarinya dari Oldnail. Kemudian Glenn menambahkan, "Dan lagi, apa yang dilakukan Madame Daly memberiku pemahaman yang lebih baik tentang prosesnya." Kemudian Kenley bertanya, "Spirit Medium Daly?" Glenn lalu menjawab, "Benar. Madame Daly pernah mengajukan proposal khusus sebelumnya. Ia hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk menjadi Spirit Medium Sequence 7 dari Sequence 9 Corpse Collector. Ia pernah memberitahu Oldnail bahwa ia ingin menjadi Spirit Medium sejati." Glenn menjelaskan secara rinci. "Dengan pengalaman yang kuperoleh di klub peramal dan timbal balik yang kuperoleh dari menjadi peramal, secara perlahan aku membuat aturanku sendiri, lalu aku mengikuti aturan-aturan itu dengan ketat dan mencoba menjadi seer sejati atau peramal sejati. Ketika aku melakukannya, aku menyadari bahwa kecepatan memahami ramuanku menjadi sangat meningkat." Saat mereka mendengarkan cerita Glenn, Freye, Seka, dan yang lainnya tenggelam dalam pikiran yang mendalam, bahkan Leonard pun pura-pura berpikir. Glenn lalu berkata lagi, "Aku akan mengajukan proposal khususku." Glenn melambaikan kertas di tangannya. "Jika ada permasalahan, silakan tanya secara pribadi." Lalu Freye menjawab, "Baiklah." Ia menjawab sambil mengangguk. Glenn meninggalkan ruangan hiburan dan mengetuk pintu kantor kapten lagi. Ia duduk di hadapan Dun, lalu mengambil pena dan tinta. Ia menandatangani dan membubuhkan cap jempolnya. "Kapten, ini formulir proposal khususku." Setelah itu, ia menyerahkan kertas itu kepada Dun dengan kedua tangannya. Dun memeriksanya dengan seksama dan meletakkan formulir aplikasi tersebut. "Aku akan menyerahkannya ke Katedral Suci sesegera mungkin. Kau harus siap untuk diperiksa dan dites, mungkin minggu depan atau minggu berikutnya." Glenn menjawab, "Baiklah." Glenn menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk dengan serius. Ia berdiri, keluar dari kantor kapten, dan menutup pintu di belakangnya. Selama proses tersebut, ia memikirkan proposal yang telah ia serahkan kepada Dun Smith. Lalu sebuah pikiran muncul di benaknya. "Aku ingin tahu pemeriksaan seperti apa yang akan kujalani." Selanjutnya kita masuk ke chapter 155 yang berjudul Pertemuan yang Mendesak. Setelah itu Glenn pergi ke basement atau ruang bawah tanah. Ia menuju ke gerbang Canis. Ini adalah hari Sabtu, jadi ini waktunya Glenn untuk berjaga gerbang Canis. Glenn mengetok pintu ruang jaga. Di dalam ada Royal yang sudah bersiap-siap merapikan barang-barangnya. Ia segera merapikan rambutnya dan berdiri ketika melihat orang yang akan menggantikannya berjaga gerbang Canis sudah tiba. Setelah saling menyapa dengan anggukan, Glenn tiba-tiba berkata, "Aku sudah berhasil menguasai ramuanku dan sudah berbagi pengalamanku dengan Freye dan yang lainnya. Kau bisa bertanya pada mereka." Royal yang biasanya tidak banyak berekspresi menatap Glenn dengan sedikit terkejut. Bibirnya sedikit bergetar, kemudian ia berkata, "Baiklah." Glenn lalu bergumam dalam hati, "Madam, semoga kau masih bisa tetap tenang untuk sementara waktu ya. Sudah ada banyak orang yang kebingungan duduk di ruang hiburan saat ini." Glenn tertawa dan berjalan ke belakang meja dengan cekatan mengeluarkan kaleng bekas Dun Smith yang digunakan untuk menyimpan kopi Vermontnya. Setelah membuat secangkir kopi aromatik untuk dirinya sendiri, Glenn duduk dan bersantai. Ia memandang lorong yang sepi dan membiarkan pikirannya melayang bebas. Semoga misi Tuan Asik berhasil dan dia tidak meninggalkan petunjuk apapun. Ya, kalaupun ada petunjuk, aku bisa pura-pura tidak menyadarinya.
Aku penasaran di mana letak The Mutated Sun Sacred Emblem, atau bahasa Indonesianya adalah pin matahari suci yang bermutasi disegel di gerbang Canis ya. Karena tidak memiliki sifat hidup, artefak itu hanya akan membutuhkan sedikit ruang. Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah masuk ke gerbang Canis. Aku tidak yakin seperti apa isinya. Untuk bisa menjaga artefak yang disegel aneh dengan berbagai ukuran, tetap aman dan melakukan pengawasan, pastilah tempat itu sangat istimewa. Misalnya, abu dari Saint Helena. Saat banyak hal melintas di pikiran Glenn, O'Neill dengan jubah klasiknya dan sedang membawa karpet hitam di tangannya masuk ke ruang jaga tanpa mengatakan apapun dan hanya mengamati Glenn. Glenn bertanya sambil tertawa kecil. "Tuan O'Neill, apa yang terjadi?" Lalu Glenn menyesap kopinya. O'Neill kemudian berkata, "Bisa-bisanya kau menemukan inspirasi dari pepatah misteri Briar dan Delhi." Kemudian Glenn menjawab, "Aku harus bersyukur pada Sang Dewi. Aku juga harus berterima kasih atas ajaranmu." Glenn menjawab dengan serius. O'Neill menarik kursi dan duduk. Ia berkata sedikit tertekan, "Alangkah baiknya jika 20 tahun yang lalu..." Glenn tetap diam karena ia tahu O'Neill tidak diizinkan untuk mengkonsumsi ramuan lagi karena usia dan kesehatannya. Meskipun ia telah sepenuhnya mencerna ramuan yang ia miliki saat ini. Dalam keadaan seperti itu, apapun yang Glenn katakan pasti akan membuatnya gelisah. Kemudian O'Neill berkata, "Awalnya aku pikir aku akan segera menguasai ramuan sekuensku dengan cara menerapkan pepatah misteri Briar. Tetapi sayangnya, aku tidak memulai di awal yang tepat. Kesuksesan Delhi memang memberiku beberapa petunjuk, tapi aku sudah berusia lebih dari 50 tahun saat ini dan sudah menyerah pada usahaku. Aku secara tidak sadar berpikir bahwa kesuksesannya adalah hasil dari kejeniusannya dan bahwa orang biasa tidak akan mampu meniru prestasinya." O'Neill menggosok pelipisnya saat ia menggambarkan kekecewaannya tersebut. Ia terdiam beberapa menit sebelum mengangkat kepalanya, lalu ia menatap ke Glenn. "Sungguh disayangkan. Baru sekarang aku menyadari apa yang telah kulewatkan di usia ini." Glenn dan O'Neill kemudian berbincang-bincang sejenak. Glenn tahu kalau O'Neill seharusnya mengerti garis besar dari metode acting ini, karena ia segera paham apa yang telah terjadi setelah Glenn membagi pengalamannya. Setelah O'Neill pergi, beberapa saat kemudian Glenn mendengar langkah kaki lain. Persepsi spiritualitas Glenn jadi semakin tajam setelah Glenn mencerna ramuan atau potion sirnya. Ia melihat Dunsmith masuk ke ruang jaga beberapa saat kemudian. "Ada surat untukmu," kata Dunsmith sambil mengelurkan tangan kanannya dan menjentikan pergelangan tangannya. Kemudian ia melemparkan surat itu ke arah Glenn. Glenn mengangkat tangannya dan mencoba meraih surat itu, tapi entah karena pertimbangan atau reaksinya yang lambat, ia meleset. Surat itu jatuh ke lantai. Tangan kanan Glenn masih terulur dengan canggung, hanya menangkap angin. Di tengah suasana yang tiba-tiba hening, Glenn menarik kembali tangan kanannya ke arah kepala dan berpura-pura merapikan rambutnya. Cahaya dari lampu gas kurang terang." Glenn membuat pernyataan asal-asalan dengan santai. Ia membungkuk dan mengambil surat itu, meliriknya sekilas. "Tuan Hornacis, ini surat dari Dexter Guderian." Ia mengangguk, mengerti, dan membuka laci untuk mengambil pembuka surat. Glenn membaca surat itu dan isinya ternyata adalah dokter rumah sakit jiwa Dexter Guderian meminta pertemuan darurat pukul 2 siang hari ini. Glenn pun mengatakan pada Kapten Dun kalau informannya dari rumah sakit jiwa ingin bertemu. Mendengar hal itu, Dunsmith mengatakan kalau ia akan ikut, karena menurut pengalamannya, biasanya hal ini adalah semacam jebakan dari musuh. Setelah Ceruh Leonard menggantikan Glenn berjaga di gerbang Canis, mereka akhirnya pergi ke klub menembak untuk bertemu dengan Dexter. Jam 2 siang di dalam ruang latihan tembak, nomor 9. Glenn menatap sasaran yang berlubang oleh peluru, lalu melirik ke Dr. Dexter Guderian yang gelisah. "Apa yang terjadi sampai-sampai kau mencari tentara bayaran di Houndpalm dengan panik seperti itu?" Dengan cara itu, bos Houndpalm, Ray, akan segera menyerahkan surat itu kepada perusahaan keamanan Blackthorn daripada menunggu Glenn mengambilnya sendiri. Dexter mengamati ekspresi dan bahasa tubuh Glenn, lalu ia menjawab dengan lembut, "Aku merasa Hud Eugene agak aneh akhir-akhir ini." Hud Eugene adalah pasien dari rumah sakit jiwa yang telah menyeret Dexter masuk menjadi anggota psikologi alkemis. Glenn lalu bertanya, "Keanehan macam apa yang ia tunjukkan?" Desak Glenn menunjukkan profesionalismenya. Dexter menghela nafas lega seolah menemukan tempat bersandar. Ia berkata sambil mempertimbangkan kata-katanya, Dia sepertinya benar-benar gila."
Benar-benar gila? Tanya Clint dengan kaget. Clint lalu berkata dalam hati, bukankah Hood Eugene berpura-pura sakit jiwa dan menyusup ke rumah sakit jiwa untuk mencoba mempengaruhi pasien-pasien agar kemampuan mentalnya terlatih? Dia jadi benar-benar sakit jiwa? Benar-benar gila? Kemudian Dexter menjawab, kurasa begitu. Dexter mondar-mandir dengan cemas. Kemudian ia berkata, dulu aku bisa mengobrol normal dengannya dan menerima bimbingan tentang cara menggunakan kekuatan Beyonderku dengan benar. Tapi beberapa hari terakhir, proses berpikir dan kondisinya menjadi sangat aneh. Aku hampir tidak bisa berkomunikasi dengannya. Ia sama seperti pasien-pasienku yang lain. Meskipun aku berhasil mendapatkan formula sequence 8 telepatis. Tapi aku tidak bisa memastikan apakah itu asli atau palsu. Aku khawatir akan ada beberapa perubahan yang tak terkendali yang mungkin terjadi. Clint lalu berkata dalam hati, tak masalah, sebagai seorang sihir atau peramal yang menguasai dunia misterius di atas kabut kelabu, aku akan bisa menemukan apakah itu asli atau palsu. Clint menghela nafas lega sebelum mengerutkan alisnya dan berkata, apakah ia pernah berhubungan dengan seseorang sebelum berubah menjadi abnormal? Kemudian Dexter menjawab, hanya para pasien. Aku tak yakin juga. Aku tidak berada di rumah sakit jiwa seharian. Aku juga butuh waktu untuk istirahat, kata Dexter dengan ekspresi yang serius. Clint mengangguk seolah itu hal yang sepele. Jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu dengan sembunyi-sembunyi. Kau harus segera mencari tahu siapa yang dihubungi Hood Eugene. Kau juga harus berhati-hati, ia mungkin sedang mengujimu. Kau juga harus melaporkan ini kepada anggota psikologi alkemis dan melihat bagaimana reaksi para petinggi organisasimu. Dexter lalu menyanggah kacamata emasnya dan berkata, baiklah. Ia kemudian mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Clint. Ini adalah formula ramuan telepatis, tapi aku tidak bisa menjamin keasliannya. Kemudian Clint pun menjawab, kami akan memverifikasinya sendiri. Clint tersenyum menanggapi, ia langsung membuka lipatan kertas itu dan melihatnya. Bahan-bahan utama, seluruh kelenjar pituitari salamander pelangi dewasa, 10 mili cairan tulang belakang kelinci Farsman. Bahan-bahan pelengkap, spora kastanya 5 gram, bubuk rumput gigi naga 8 gram, 3 kelopak bunga peri putih murni, air murni 100 mili. Bagus sekali, puji Clint. Ia melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam saku dalam tuksedonya. Telah bertukar beberapa kata lagi dan memastikan bahwa suara-suara yang didengar Dexter sudah mereda, Clint berpamitan. Ia dengan hati-hati berjalan menuju ke lapangan tembak yang disediakan khusus untuk anggota Nighthawk. Dun Smith sudah menunggu di dalam sana. Kapten, informan itu memberiku formula telepatis sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya mengendalikan efek samping ramuan sequence yang diminumnya. Tetapi, ia tidak dapat memastikan keaslian ramuan itu. Clint menyerahkan kertas itu kepada Dun dengan ekspresi yang tegas. Dun membuka kertas yang berisi formula itu sambil mendengarkan cerita Clint yang khawatir tentang Hood Eugene. Setelah itu, Dun Smith mengangguk. Aku akan segera menugaskan petugas untuk mengawasi rumah sakit jiwa. Kau belum mendapatkan pelatihan profesional dalam hal ini, dan jangan ikut campur. Kembalilah dan jaga gerbang Canis. Setelah berkata demikian, ia menatap Clint dalam-dalam dan berkata, jika kita juga menghitung formula telepatis ini, kau tidak perlu mengumpulkan pencapaian lagi. Kau bisa langsung menerima ramuan clown setelah lulus ujian.